Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 154 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghsha ta'ifatan minkum. Kemarin kita berhenti di sini ya. Jadi kalau mau mulai lagi mundur lagi ya, satu atau dua kalimat sebelumnya. Nah ini minkum, kum. Kalau kita terus, ini ada hukum tajwid namanya idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu di sini hurufnya waw. Maka cara baca mim sukunnya adalah dibaca dengan jelas. Jadi masih bunyi M jelas dan tidak ditahan. Minkum wa ta. Di sini ada hukum tajwid namanya mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah. Kemudian hamzahnya yang i. Ini ada pada kata ta'ifatu. Maka to ini dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Wa ta'ifatun. Berikutnya di sini ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ab'ad. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf qaf. Maka tanwin dhammahnya ini dibunyikan samar-samar, siap-siap mau bilang qaf disertai dengungan. Dan dengungnya besar ya, bunyi ang banget karena mau bilang qaf. Wa ta'ifatun qad. Berikutnya di sini ada hukum tajwid qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya adalah dalnya ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Qad aham. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena mimnya bertasydid. Cara membacanya, mim ini didengungkan. Jadi bunyi amnya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Ahammat. Hati-hati di huruf ta, jangan ketinggalan hamesnya atau anginnya ya. Ahammat hum. Hum. Berikutnya di sini ada idhar syafawi. Karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan idhar atau jelas. Qad ahammat hum ang. Berikutnya di sini ada ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Maka dibaca nun sukunnya samar-samar, siap-siap ke fa disertai dengungan. Ini damar samar dan dengungannya sama, seimbang. Karena fa makhrajnya tidak jauh, tidak juga dekat dari huruf nun, tengah-tengah. Anfusuhum. Oke, kita tadi sampai sini. Anfusuhum. Kalau terus di sini ada hukum tajwid namanya idhar syafawi. Karena sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya. Maka cara baca mim sukunnya ini adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi M-nya. Anfusuhum yadhun. Ada gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya, nun ini dibunyikan dengan dengungan. Jadi bunyi N-nya tahan sampai bergetar halus ke hidung. Yadhunnuna.
Nu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara baca nun yang dhammah dipanjangkan 2 harokat. Yadhunnuna billah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq karena huruf sebelumnya yang barisnya di bawah. Jadi bacanya tipis. Billah, lah, tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Billah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya adalah alif lam ini dilewatin, tidak dibaca, diidghamkan dari bi langsung ke lam. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Billah. Lah mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membaca lamnya adalah dipanjangkan 2 harokat. Yadhunnuna billahi Ghai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya adalah dilembutkan atau dilunakkan. Ghairal. Ra dibunyikan secara tafkhim karena roknya berbaris di atas fathah. Maka baca roknya ini adalah ditebalkan, pangkal lidah diangkat. Ghairal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu ha. Maka cara bacanya adalah lam ini dibaca dengan idhar atau jelas. Ghairal haqqi dhannal. Nunnya adalah gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada getaran ke hidung. Dhannal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lamnya ketemu sama huruf qamariyah yaitu jim. Maka lam sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa juga disebut dengan idhar qamari. Dhannal ja mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya jim yang fathah ini dipanjangkan 2 harokat. Jahiliyah. Ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka ya ini cukup dibaca dengan nabr. Jadi kita tekan ya ke makhraj huruf ya, agak dinaikkan intonasinya. Hiliyah. Kemudian tak marbuta apabila berhenti jadi ha sukun. Dan di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul
الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.